Warnet Simulator ada update lagi, versi 2.6.3. Di update ini banyak banget yang baru dan apa aja sih yang berubah? Kita lihat bareng-bareng ya. Pertama, kalau kita keluar warnet dan kita lihat ke kiri, maka daerah kirinya itu jadi besar. Jadi tujuan ini diperbesar itu ada dua hal. Pertama adalah customer kan kadang kabur ya belok kiri, dan kalau nggak keburu kan nggak bisa ketangkap ya. Makanya area kirinya ini diperlebar. Dan yang kedua bakal ada fitur-fitur baru, tetapi itu nanti dulu ya. Nah, nggak hanya area ini yang diperbesar. Kalau kalian perhatikan kan kotanya agak sempit ya, walaupun padat. Dan banyak banget tuh yang dari dulu request untuk perbesar map. Jadi ditunggu apa lagi? Inilah kota barunya. Oke dah, yuk kita langsung aja ke sana. Ketahan mau orang ini. Oke dah, kita mesti bayar dulu ya guys, biar bisa ke kota baru. Oke mantap, sekarang kita udah bisa lewat nih guys. Dan inilah kota barunya. Jadi pertama kita lewat jalur tengah dulu. Di kiri itu ada tempat sampah dan di kanan ada kayak taman-taman gitu. Sementara ini masih masih hiasan lah ya, belum ada fitur-fitur, tapi nanti bakal gue isi dengan NPC baru. Oke, sekarang kita udah lewatin dan inilah map keduanya. Jadi sementara baru ada gold shop di kiri, ada tembok di tengah, dan di kanan ada kuburan. Kita bahas kuburan dulu ya. Desain kuburan ini tuh pertama dibatasin oleh pagar-pagar, kemudian dipenuhin rumput-rumput dan batu-batu, dan ada rumah gubuk yang ibaratnya rumah penjaga kuburannya ya. Terus ada pohon besar di tengah, dan setelah itu baru dimasukkanlah kuburan-kuburannya. Nah, pasti penasaran kan nama-nama di kuburan ini siapa aja? Jadi ini isinya orang-orang yang mendonasi lebih dari 100.000 saat live stream charity kemarin. Jadi gue apresiasi kalian dengan bikin kalian menjadi orang yang meninggal. Kayaknya salah deh cara gue apresiasinya. Oh, enggak, ini kuburannya tuh pahlawan-pahlawan di kota ini guys. Jadi ya, yang dikubur itu orang-orang yang berjasa untuk kota warnet. Jadi thank you ya yang udah donate. Nah, kalau donate yang lebih banyak itu punya kuburan lebih spesial nih. Jadi warna putih dan seperti ini. Mantap. Jadi selamanya nama kalian akan terkenang sebagai pahlawan kota warnet. Dan terakhir yang donate-nya besar banget akan masuk kuburan termegah-megah karena mereka sebelumnya yang menjaga kota warnet ini. Jadi thank you banget yang telah donasi charity ya, dan buktinya udah gue taruh di community post dan juga Instagram. Oke, kita coba jalan lagi dan loh, ini kuburan siapa? Dan kenapa kepalanya nggak ada ya? Kira-kira ada yang bisa membuat teori gak? Kenapa patung ini nggak ada kepala ya? Aneh banget dah. Gue tunggu di kolom komentar kalian ya, kira-kira teorinya apa aja. Oke dah, yuk kita lanjut jalan dikit lagi. Dan di sini ada kuburan pahlawan terbaru kota ini. Dia yang merepresentasikan kaum alien di kota warnet ini. Respect to our hero. Press F to respect. Napos. Mantap, itulah kuburan di dalam gamenya. Sementara baru pajangan, tapi ditunggu aja ya. Nanti akan ada sesuatu yang baru-baru juga di kuburan ini. Oke dah, gue otw balik. Sabar. Siapa dia? Murid dukun? Nah, jadi ada NPC baru di dalam game Warnet Live, yaitu Shaman Apprentice alias ya murid dukun. Nah, Shaman baru ini fungsinya adalah untuk mengusir spirit gelap yang satu lagi, yaitu Tuyul, yang ingin datang mencuri duit kita di warnet. Mantap kan? Jadi makin lama kalian bisa ninggalin warnet kalian, nggak usah takut duit kalian diapa-apain sama bocah tuyul ini dengan adanya Shaman baru ini. Jadi desain murid Shaman ini tentunya mirip kayak NPC Shaman yang sebelum, tetapi namanya juga murid ya, masih muda dong. Jadi good luck kepada kalian yang ingin tamatin quest Shaman untuk bisa mendapatkan dia menjadi penjaga warnet terbaru kalian. Bye, have a great time. Oke dah, sekarang kita lanjut jalan lagi dan di sini ada Gold Shop. Nah, Gold Shop ini adalah toko baru yang menjual item-item gold di dalam game. Dan di sini kita bisa membeli item-item gold seperti bangku, meja, keyboard gold, mouse gold, monitor gold, dan CPU gold juga. Dengan begini, kalian bisa bikin satu set PC gold. Lanjut, kita bisa beli sendal jepit gold dan pentungan gold juga. Dan juga ada toilet gold sih kalau kalian mau ya. Nah, jadi si bapak tua ini yang menjual item-item itu semua. Gimana menurut kalian desain toko dan gold-goldnya? Bling-bling nggak?
Oke, saatnya kita belanja guys. Tapi pasti kalian bingung kan, gimana cara dapat goldnya ya? Nah, cara dapat goldnya itu nggak bisa dapat dari PC, tetapi dari quest. Sekarang itu baru ada satu quest, yaitu alien kaya di balik tembok ini. Nah, jadi ada alien kaya dan dia bakal minta items dari kalian. Dan kita cukup ya ikutin aja questnya. Misalnya dia bakal minta ini dan kita tinggal store ke dalam keranjang ini. Yuk kita coba lakuin questnya ya. Jadi dia minta kita kumpulin ini dan kita bisa lihat kalau kanvasnya berubah kan. Dan sekarang kita udah bisa interact buat dapat reward goldnya. Coba gue kumpulin lagi barang-barangnya ya buat lakuin quest ini. Tapi kan agak males ya bolak-balik mulu. Tenang aja guys, kalian bisa pulang lebih cepat dengan teleport. Gimana caranya? Kalian bisa ke sini dan ada sapu penyihir yang bisa membuat kalian teleport secara instan. Mantap, dengan begini kalian bisa balik-balik lebih cepat nih. Kalau misalnya kalian mau balik ke kota yang kedua lebih cepat juga ada kok sapu di belakang ini. Mantap. Oh ya, gue juga mau kasih tahu quest-quest yang ada di Alien itu tidak disimpan ya. Jadi setiap kita keluar dari game, maka questnya akan berubah. Jadi ini hanya satu kali sesi aja ya. Jadi kalau kalian dapat quest A, terus kalian keluar ke main menu, maka kalian akan mendapatkan quest baru lagi. Dan tentunya progresnya juga akan kereset ya guys. Jadi silakan kalau kalian mau lakuin questnya, dilakuin dalam satu sesi, oke? Dan khusus mobile itu ada aplikasi khusus untuk kalian dapetin gold gratis. Thank you yang udah nonton ads-nya. Mantap dengan begini. Sabar. Aplikasi apa ini? Hoki.exe. Lootbox baru untuk dapat SP dan juga ada gold. Mantap. Jadi banyak banget dari kalian tuh request ke gua buat ada gacha SP. Jadi oke deh, gua bikin gacha baru buat kalian yang merasa mendapatkan SP lebih banyak itu bisa lewat gacha. Dan siapa tahu kalian juga bisa dapat gold ya. Jadi good luck kepada orang-orang hoki dan jago berteori. Silahkan gunakan aplikasi ini sewajarnya aja. Oke, nggak panjang lebar lagi, gue udah banyak gold dan ayo kita rakit PC goldnya. Nah, ini gue udah bikin satu set PC gold dan pasti kalian bingung kan efeknya apa ya kalau kita bikin satu set PC gold. Yang terjadi adalah kita akan mendatangkan customer NPC gold. Nah, customer ini adalah NPC Sultan versi gold. Jadi sudah pasti mendapatkan cuannya lebih besar. Oh ya, ini genre tetap LP ya guys, bukan gold, tapi tetap rupiah. Dan itulah PC gold. Jadi sebelumnya mungkin kalian udah bikin waret kalian versi biasa, lalu versi alien, dan sekarang kalian bisa bikin tema versi gold. Mantap. Nah, kalau kita balik ke toko gold, mungkin kalian bingung kan kenapa ada pentungan dan sendal juga ya kan? Oke, yuk gue bakal kasih lihat apa yang terjadi kalau kita beli dua item ini. Tapi sebelum itu, pasti kalian sering membaca atau sering request juga kalau banyak customer yang suka kabur dan tidak bayar warnet. Dan itulah peran pentungan gold. Jadi setelah kita udah unlock satpam, kita bisa melempar pentungan gold ini dan setelah kalian lempar, maka mulai sekarang satpam akan memukul NPC yang kabur gak bayar warnet. Mantap, dengan begini kalian bisa lebih tenang untuk keliling-keliling karena ada satpam yang pasti memukul para customer bandel dan juga para bombi. Lanjut, masih ada satu item gold lagi yaitu sendal gold. Dan kalian udah tau lah ya kira-kira lempar ke siapa, yaitu lempar ke emak. Tapi efeknya apa? Nah, kalian mungkin tahu kalau emak itu kan sering keliling-keliling buat joget-joget. Dengan kita melempar sendal gold ini, maka emak-emak nggak akan keliling-keliling lagi. Dia akan standby di depan waret kita dengan santuy. Jadi seharusnya dengan begini bocil SD nggak bakal ganggu waret kalian lagi karena udah ada emak yang menjaga waret kalian selama siang hari dan tidak akan pergi untuk joget-joget. Jadi silakan kalian grinding dan bermain untuk mendapatkan gold di dalam game demi mendapatkan sendal dan pentungan emas untuk si emak dan juga si satpam. Lanjut, sekarang gacha ada yang baru lagi loh, yaitu item legendary. Tetapi item legendary-nya yang membuat teman kita pergi, senjata militer alien. Jadi silakan kalian kumpulkan gacha key kalian untuk mendapatkan senjata alien itu. Mau kalian jadikan dekorasi atau mau kalian buang ke tempat sampah, itu adalah hak kalian. Tidak akan ada yang judge.
Last but not least, ada UI UX improvement lagi. Jadi kalau kalian mau beli, maka di atas kiri akan dikasih tahu sekarang currency yang kalian punya berapa. Gue paling suka improvement begini karena bikin gamenya jadi ya lebih enak aja. Oh ya, thank you juga kepada kalian yang nyender hal-hal kecil ya. Seperti kenapa gue bikin tablet. Itu tuh sebenarnya demi kalian kalau ke kota baru tuh bisa mantau warnet. Kurang lebih seperti itu ya. Oh iya, satu lagi. Sekarang gamenya itu gue rename menjadi Warnet Live. Nah, ini gue udah jelasin dikit di post komunitas, tetapi kalau kalian belum ikutin, kurang lebih alasan diganti itu karena gamenya nggak fokus ke simulasi, tetapi lebih ke kehidupan di dalam game tentang warnet ya kan. Makanya diganti jadi Warnet Live. Oke deh, itu aja sih dari gue. Thank you semuanya. Bye-bye.